Darihil azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para abu, abi, abati, para ustadz asatid, wabil khusus pimpinan pondok pesantren atau dayah Tanwirul Qulub Al-Aziziyah Balai Habib, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Abu Jalaluddin Haji Mukhtar atau Abu Paya Karuang. Gimana baca? Karang. Juga hadir di tengah-tengah kita bersama kami dari Jakarta ada Ketua Umum DPP FPI Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA, yang juga merupakan menantu dari Imam Besar. Juga di sini kami ditemani oleh Abu Muslim At-Tahiri selaku ketua atau selaku imam Front Persaudaraan Islam DPD Nangro Aceh Darussalam, dan semuanya. Juga di sini bersama kami dari Jakarta ada Bapak Haji Aziz Yanwar SH selaku Ketua Advokasi Persaudaraan Islam. Ada juga Habib Hussein Fikri Al-Attas, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu, para ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Habail kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka harlah Dayah Tanwirul Qulub Al-Aziziyah yang ke-5 tahun, sekaligus peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk Dayah Tanwirul Qulub Al-Aziziyah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'alahu ma'hadan salihan thayyiban mubarakan nafi'an yaqirru bihi 'ainun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahiba'il kiram, dayah-dayah seperti ini didirikan tidak lain dan tidak bukan selain untuk mendidik generasi yang bertafaqquh fiddin, memahami ilmu agama. Tapi intisari dari didirikannya dayah-dayah pesantren-pesantren adalah untuk tarbiyatul akhlaqi wal adab, untuk mendidik akhlak dan adab anak-anak bangsa, saudara. Karena akhlak dan adab ini luar biasa. Yang kita rayakan maulidnya pada pagi hari ini di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, saudara. Nabi Muhammad itu sempurna kecerdasannya, sempurna ketampanannya,
sempurna keberaniannya, sempurna kekuatan fisiknya, tapi di antara kesempurnaan basyari yang dimiliki oleh Rasulullah yang Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang Allah puji adalah akhlaknya Nabi, saudara. Padahal berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan Nabi sempurna, ibadallah. Tapi yang Allah tonjolkan, ibadallah, akhlaknya Nabi. Engkau wahai Muhammad sungguh betul-betul berakhlak yang mulia agung. Saking mulianya akhlak, ibadallah. Bahkan tidak sampai di situ, Rasulullah SAW mendeklarasikan bahwasanya tujuan diutusnya beliau, visi misi diutusnya Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, aku diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya akhlak ini luar biasa, ibadallah. Saking luar biasanya akhlak, sampai-sampai dia menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Iman yang menjadi barometer keselamatan kita dunia akhirat. Di antara tolak ukur untuk mengukur keimanan seseorang, kata Nabi Muhammad, adalah lihat akhlaknya, saudara. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, saudara. Semakin baik akhlak seseorang, semakin baik hubungannya dengan Allah, semakin baik hubungannya dengan orang tua, dengan guru, dengan saudara, dengan sesama. Semakin baik akhlak seseorang, menunjukkan semakin sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Untuk nanti di hari kiamat, ketika semua orang berebut pengen dekat Rasulullah, miliaran orang berebut pengen dekat Rasulullah saat itu, saudara. Karena saat itu sahibus syafa'atul uzma, yang membawa syafaat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa liwaul hamad, panji yang dikibarkan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Di bawah panji tersebut ada para nabi, para rasul, yang memegang panjinya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang mau selamat di hari kiamat, maka dekati Rasulullah. Tapi bagaimana cara dekat sama Rasulullah di hari kiamat, Habib? Saat itu orang miliaran, semuanya berebut pengen dekat sama Rasulullah. Ada beberapa cara-cara supaya kita dekat Rasulullah di hari kiamat. Di antaranya kata Rasulullah, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya ketika hidup di dunia, saudara. Semakin baik akhlak ketika hidup di dunia, nanti semakin dekat di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan besok kita semua bisa dekat sama Rasulullah di hari kiamat, saudara. Amin ya rabbal alamin. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Andai kata ada orang amalnya baik, sholat sunnahnya luar biasa, puasa sunnahnya dahsyat, zikirnya hebat, tapi kalau akhlaknya buruk, gak punya akhlak sama orang tua, gak punya akhlak sama guru, gak punya akhlak kepada sesama muslim, gak punya akhlak kepada sesama hamba Allah, maka akhlak yang buruk akan merusak amal, saudara. Kama yufsidul khallul asal, sebagaimana madu. Madu itu manis, tapi kalau madu dicampur dengan cuka, kira-kira madu dicampur cuka rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Itulah amal yang baik. Sholat sunnah kita, puasa kita, amalan-amalan baik kita adalah kebaikan. Tapi kalau dicampur dengan akhlak yang buruk, akhlak yang bobrok, rusak itu amal baik. Sebagaimana dicampurnya madu dengan cuka, saudara.
Masya Allah. Bahkan ada seseorang nanya sama Rasulullah SAW. Seseorang tanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang imra'atin sha'imatin qa'imatin walakinnaha sayyi'atul khuluq? Ya Rasulullah, ini ada perempuan ya Rasulullah. Perempuan ini ahli puasa sunnah ya Rasulullah, ahli sholat di malam hari ya Rasulullah, tapi sayyi'atul khuluq, tapi akhlaknya buruk. Kalau ketemu suami cemberut, akhlaknya jelek sama tetangga, semua tetangga diomongin. Tetangga nggak ada yang selamat dari lisannya dia, saudara. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang sholat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, walakinnaha sayyi'atul khuluq, tapi akhlaknya jelek ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? La khaira fiha. Yang seperti itu gak ada kebaikan di dalamnya. Na'udzubillah min. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu yang hadir di sini perempuan-perempuan solehah semuanya, akhlaknya mulia. Kalau suaminya nikah lagi diizinkan. Oh enggak ya Bu ya? Saudara, luar biasa akhlaknya, tolak ukur luar biasa. Bahkan ada seorang bijak mengatakan seperti ini. Kalau diibaratkan angka 1 juta, nominal 1 juta, akhlak itu angka 1. Sifat-sifat bagus yang lain itu angka 0-nya. Saya mau tanya, kalau angka 1 juta, nominal 1 juta, angka 1-nya dihilangkan, sisa angka 0 saja, jadinya berapa? 0. Itu perumpamaan tuh. Sifat-sifat yang lain itu ibarat angka 0. Ganteng, pintar, kaya, bangsawan, nasab bagus, apalagi dan lain sebagainya, saudara. Itu ibarat angka 0. Angka 0 itu akan berarti kalau ada angka 1 di depannya, saudara. Tapi kalau nggak ada 1 di depannya, jadinya 0. Begitu pula sifat-sifat tadi, tanpa akhlak yang mulia jadinya ganteng tanpa akhlak, no. Pinter tanpa akhlak, kaya tanpa akhlak, gelar tinggi tanpa akhlak, no. Saking luar biasanya akhlak. Makanya saya mau tanya, coba masyarakat Biren jawab yang kompak. Kalau begitu akhlak mulia penting atau tidak? Kurang semangat, kurang kompak. Akhlak mulia penting atau tidak? Akhlak mulia harus atau tidak? Akhlak mulia itu penting atau tidak? Siap belajar akhlak? Siap kita revolusi akhlak? Takbir! Shallu ala Nabi. Makanya Pak Bu, ini ada satu ilmu yang mau saya sampaikan sebelum nanti kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Ada satu ilmu yang mau saya sampaikan. Akhlak itu lebih tinggi daripada hukum. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Habib, apa maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum, Habib? Maksudnya apa? Akhlak di atas hukum, lebih tinggi dari hukum. Apakah dengan alasan akhlak terus kita bisa melanggar hukum? Bukan begitu, saudara. Kalau orang udah melanggar hukum, nggak menjalankan perintah Allah, udah pasti nggak berakhlak sama Allah Ta'ala. Maksudnya akhlak lebih tinggi daripada hukum. Kalau orang menjalankan akhlak yang mulia, maka dia berarti telah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Sekali lagi saya tegaskan, maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum. Kalau ada orang menjalankan akhlak mulia, berarti dia telah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Saya kasih contoh maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum. Andai kata nih Bu, Pak, ada seorang anak dipanggil sama orang tuanya, nah, tolong lemparkan handuk ke ayah. Akhirnya anak itu apa yang dia lakukan? Tadi perintahnya apa? Lempar. Apa yang dilakukan anak itu? Dia ambil handuk, dia lemparkan ke ayahnya. Saya mau tanya, secara hukum anak itu sudah menjalankan perintah atau belum? Sudah. Tapi caranya dilempar ke ayah.
sudah berakhlak atau belum? Ya. Walaupun sudah menjalankan hukum, tapi tanpa akhlak, jelek dirinya, saudara. Betul atau tidak? Tapi andai kata sebaliknya, itu anak diperintahkan sama ayahnya, nak, coba lemparkan handuk ke ayah, nak. Begitu dibilang dilemparkan handuk ke ayah, apa yang dilakukan anak tersebut? Itu anak ambil handuknya, dia datengin ayahnya baik-baik, dia serahkan langsung handuk ke tangan ayahnya. Saya mau tanya, jawab lagi yang kompak. Tadi perintahnya apa? Lempar. Tapi yang dilakukan anak ini diberikan langsung ke tangannya, betul? Nah, saya mau tanya, anak ini sudah menjalankan perintah atau belum? Sudah. Walaupun yang diperintahkan lempar, tapi dia taruh langsung ke tangan ayahnya dengan sopan, dengan baik. Berarti dia telah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Kenapa? Karena dia bukan hanya menjalankan hukum, tapi dia menjalankan akhlak, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Itulah sebabnya akhlak lebih tinggi dari hukum. Saya kasih contoh lagi di fikih. Di fikih itu kita mazhab Syafi'i nih, apalagi di Aceh. Di fikih mazhab Syafi'i, aurat laki-laki